Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Hadis riwayat Imam Muslim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab Yaumul Jumu'ah kita diberikan waktu sehat dan kesempatan oleh Allah merapat untuk beribadah taat kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap seluruh dosa, kehilapan, kesalahan, kejahiliahan, kemaksiatan kita di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan dalam iman dan taat yang istiqamah, diwafatkan dalam Islam dan husnul khatimah, dan di yaumil qiyamah kita bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, Sayyidil Arabi wal Ajami, yakni Habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, sampai pada kita, umat yang terus berusaha, terus berupaya mengikuti langkah dan sunnahnya. Semoga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Mari khatib mengajak kepada jamaah semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena modal selamat dunia di akhirat nanti adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu kitab, judulnya Al-Mandumatu fi Tarikhil Umam, karya Ibnul Jauzi rahimahullah, dikisahkan bahwasanya ada seorang ulama golongan tabi'ut tabi'in bernama Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak datang sowan kepada Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad. Di mana Fudail bin Iyad dulunya adalah seorang begal, dulunya adalah seorang perampok yang ganas, tetapi mendapat hidayah hanya karena lantunan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Hadid. Maka Fudail menjadi ulama dan fuqaha di kota Makkah Al-Mukarramah. Ibnul Mubarak datang kepada Fudail bin Iyad, mendapati satu keanehan yang luar biasa di kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika orang-orang datang keluar berbondong-bondong, Ibnul Mubarak bertanya, "Wahai Fudail bin Iyad, orang-orang apa yang mereka kerjakan?
Kenapa mereka semua keluar dari rumah-rumah mereka? Apa yang mereka lakukan? Fudail mengatakan, sesungguhnya Allah telah menguji pada negeri Mekah ini dengan kemarau yang sangat panjang. Allah tidak memberikan dan menurunkan hujan pada negerinya ini. Maka kemudian orang-orang telah kembali dengan hasil yang nihil. Tiada hasil yang didapati dari istisqonya orang-orang Mekah ini. Fudail mengatakan, hai Ibnul Mubarak, Anda seorang saleh, Anda seorang alim, Anda seorang fuqaha, berdoalah untuk kami agar Allah menurunkan hujan untuk kota Mekah Al-Mukarramah. Maka di waktu malam hari sepertiga malam, Ibnul Mubarak datang masuk ke Masjidil Haram, mencari satu sudut untuk berdoa setelah Qiyamul Lail, lalu berdoa meminta hujan, tetapi belum juga diijabah Allah. Sampai datanglah seorang budak hitam, masuk ke dalam Masjidil Haram di tengah kesunyian, dicari tempat paling pojok yang difikirnya tiada orang yang melihat. Setelah dia Qiyamul Lail, dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa dan mengatakan, wahai Allah, dosa-dosa para penghuni kota Mekah telah membuat Engkau tidak menurunkan hujan, wahai Allah. Kasihanilah kami, duhai Allah, berikan kami rahmat-Mu dan turunkan kami hujan yang Kau berikan penuh dengan keberkahan. Ini orang beres dia berdoa seperti itu, diturunkan tangannya, langsung biiznillah hujan sangat lebat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertegun Ibnul Mubarak. Ini orang-orang hebat, ini orang-orang luar biasa. Tidak mungkin kalau dia tidak soleh, tidak dekat dengan Allah. Buktinya orang berdoa satu kota Mekah minta hujan, belum diijabah. Ini orang sendirian langsung diijabah Allah. Menembus hujan, ini orang pergi menuju ke rumahnya. Ibnul Mubarak membuntuti dari belakang, lalu tahu itu adalah rumahnya. Kemudian pergi kepada Fudail bin Iyad dalam keadaan sedih yang luar biasa. Fudail bertanya, wahai Tuan, wahai Ibnul Mubarak, apa yang terjadi dengan raut wajahmu? Bukankah hujan telah Allah berikan? Iya, tapi bukan karena doaku, tapi doa seorang laki-laki yang istimewa, yang ketika dia beres berdoa, Allah turunkan hujan. Fudail mengatakan, celaka kita, apakah ada orang yang telah mendahului kita dekat dengan Allah? Bawalah aku kepadanya. Kata Ibnul Mubarak, biarkan saya yang membawa dia kepada Anda, karena mungkin waktunya tidak akan cukup. Beres sholat subuh, Ibnul Mubarak kemudian kembali ke rumah yang dituju. Datang mencari tahu, masuk ke dalam rumah. Lalu ternyata itu orang adalah seorang hamba sahaya yang ada di rumah tersebut. Tuan rumah mengatakan, wahai Tuan, saya tahu Anda seorang alim. Saya tahu Anda seorang ulama yang soleh. Ada apa gerangan Anda membawa menuju ke rumah kami ini? Kemudian Ibnul Mubarak mengatakan, saya butuh seorang budak. Bukankah Anda banyak budak di sini? Bukankah Anda banyak hamba sahaya di sini? Kemudian kata tuan rumah, kalau begitu saya ada 7 budak. Mungkin salah satunya cocok dengan Anda. Dikeluarkan orang pertama tidak cocok. Dikeluarkan hamba yang kedua juga tidak setuju. Sampai kemudian hamba ketujuhlah yang dikeluarkan. Tapi tuan rumah mengatakan, dia tidak bisa saya merdekakan. Orang ini tidak bikin ribet dan susah. Saya merdekakan separuh kemerdekaan buat dirinya. Karena dia mencari tangan dari tangannya sendiri. Menjual tali setengah danik yang cukup untuk membuat dia makan. Sekali makan itu buat dirinya. Dan dia banyak sekali berzikir dan beribadah kepada Allah. Ibnul Mubarak mengatakan, saya butuh orang ini. Sampai akhirnya itu Tuan melepaskan ini hamba. Dibawa sama Ibnul Mubarak, hamba bertanya-tanya, wahai Tuan, hamba sahaya itu banyak, kenapa saya yang dipilih Anda? Kenapa Anda tidak memilih yang lainnya? Kenapa harus saya yang dipilih dan dimerdekakan? Ibnul Mubarak mengatakan, bukan urusan Anda, tetapi saya butuh kepada Anda duhai doa yang diberkahi. Maka tertegunlah itu hamba. Lantas dia mengatakan, apakah Anda melihat malam tadi saya di Masjidil Haram?
Apakah Anda menyaksikan saya qiyamul lail dan berdoa meminta hujan? Ibnul Mubarak mengatakan, iya, itu alasan saya memerdekakan Anda. Pucat pasi hamba ini. Lalu dia mengatakan, saya minta izin. Saya mau melaksanakan sholat 2 rakaat di pinggir jalan ada masjid ini. Dia sholat 2 rakaat. Lantas beres sholat dia datang kepada Ibnul Mubarak. Tuan, saya tanya, apa kebutuhan Anda kepada saya? Lantas Ibnul Mubarak mengatakan, saya tidak punya kebutuhan apapun. Lalu ini orang mengatakan, kalau begitu saya akan pergi jauh. Pergi jauh kemana, kata Ibnul Mubarak? Saya akan pergi jauh menuju ke akhirat. Ibnul Mubarak mengatakan, demi Allah jangan kau lakukan itu. Hamba ini bersujud dan mengatakan, duhai Allah, bukankah sudah hamba bilang, antara hamba dengan engkau hanya cukup engkau yang tahu saja. Tidak perlu manusia tahu tentang hubungan hamba denganmu, wahai Allah. Kalau begitu, wahai Allah, cabutlah hambamu saat ini juga. Maka itu hamba meninggal dunia pada saat itu. Dalam kitab Fi Tarikhil Umam, Fi Tarikhil Al-Mundumati Fi Tarikhil Umam, karya Ibnul Jauzi rahimahullah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah berfirman, Quran surah Yunus ayat 62-63, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada kekasih-kekasih Allah. Tidak nampak, tidak populer, tidak masyhur, tidak dikenal. Dia tidak bersorban, tidak berjubah, tetapi pakaiannya biasa saja. Namun saat berdoa mengguncangkan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Cirinya kata Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir tentang dunia. Tidak ada rasa khawatir tentang esok lusa. Apakah makan tidak bisa makan. Apa yang terjadi di masa yang akan datang tidak dia khawatirkan. Walahum yahzanun. Tidak bersedih hati atas apa yang telah berlalu di masa-masa yang terlewati. Ternyata sederhana kuncinya kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Identitas tidak penting karena yang penting adalah isi. Pakaiannya boleh sama, bekalnya Allah berikan sama, tetapi hatinya itulah yang menentukan dia dekat dengan Allah atau tidak. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha yuhibbul abda, Allah sangat cinta pada hamba, at-taqiyya yang bertakwa, al-ghaniyya yang berkecukupan, al-khafiyya dan mereka yang tersembunyi, tidak suka dengan popularitas. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Dalam syarah Riyadhus Shalihin disebutkan dalam hadis sahih Muslim tadi, siapakah abdun khafiyun itu? Ulama mengatakan, huwallazi la yudhiru nafsahu, orang yang tidak menampakkan dirinya di hadapan manusia jika tidak penting. Orang yang tidak menampakkan diri mereka di hadapan orang-orang yang kemudian jika tidak diperlukan. Wala yahtamu ayyudhira indan nas, dan kemudian dia tidak kebelet, dia tidak berkeinginan dengan sangat untuk dikenal manusia. Kemudian au yusharu ilaihi bil banan au yatahaddas nas anhu, atau banyak bicara cuma karena ingin populer. Abu Darda mengatakan, ya Rasul, kalau ada orang memang dia diberikan Allah jadi orang masyhur, orang populer, dipuji kebaikannya, terus bagaimana? Kata Rasulullah, kalau orang dipopulerkan, orang dimasyhurkan oleh Allah, dia telah diberi amanah. Amanah untuk mengenalkan Allah kepada yang lainnya, bukan mengenalkan dirinya kepada yang lainnya. Dan yang kedua adalah, itu adalah kebaikan dari Allah yang disegerakan kepada hamba sehingga hamba-hamba memujinya. Jamaah Jumat rahimakumullah.
Itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan hari ini. Jika kita tidak menjadi hamba yang populer, hamba yang masyhur, mengenalkan orang-orang, mengenalkan Allah kepada orang-orang, tapi kita bisa memilih poin yang kedua, hamba abdun khofiyun, menyendiri, tersendiri, tapi saat berdoa bisa menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qablal maut wa ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Aqimu sufufakum, diluruskan, dirapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.